Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kuliah kita untuk struktur aljabar 1. Kita akan masuk di subgroup ya. Jadi pada bagian video ini saya akan mengupas definisi mungkin dan contoh ya. Pada video berikutnya saya akan kupas mengenai teorema-teorema yang berkenaan dengan subgroup. Oke, di sini subgroup. Kalau kalau subgroup itu berarti nanti kita punya, kemarin ada grup, berarti dia berhubungan dengan suatu himpunan bagian ya, himpunan bagian dari suatu grup. Di sini subgroup didefinisikan seperti ini ya. Jadi saya punya diberikan G adalah grup, lalu H-nya adalah subset, di sini ada subset. Tetapi di sini adalah tidak kosong. Jadi subset tidak boleh kosong ya, itu subgrupnya. Syarat tadi, jadi di sini syarat tidak boleh berupa himpunan kosong. Kemudian jika H terhadap operasi yang didefinisikan pada G, jadi dia di G itu ada operasi biner ya, ada operasi biner. Kemudian operasi biner itu dikenakan pada H, dan ternyata dia memenuhi aksioma grup itu, sehingga karena dia memenuhi aksioma grup, maka H disebut dengan subgrup dari G. Kemudian notasi subgrup dinotasikan dengan H kecil daripada G ya. Ini berarti H itu subgrup dari G. Secara gambar, kalau kita perhatikan di sini ya, jadi H itu di dalam sini. Kemudian di H ini saya punya operasi biner bintang ya. Kemudian dikenakan ke H. Nah, ternyata di H ini juga ada beberapa sifat yang dipenuhi oleh H. Tadi kan G itu dia adalah grup terhadap suatu operasi biner, misalnya operasi binernya bintang. Nah, kemudian operasi diteruskan terhadap H. Nah, jika pada H itu dipenuhi sifat tertutup ya, tertutup ya untuk setiap AB, jadi sini untuk setiap AB elemen di H ini ya, berlaku AB bintang di situ elemen di H, di sifat tertutup ya. Kemudian yang kedua sifat asosiatif. Jadi di sini adalah untuk setiap AB C elemen di H, dia berlaku sifat A bintang B ya, bintang C akan sama dengan A bintang B bintang dengan C. Kemudian dia berlaku sifat adanya elemen identitas. Jadi di sini berarti ada E itu elemen di H ya, sergan 3 untuk setiap X elemen di H saya berlaku apa? X itu sama dengan XE itu sama dengan X. Nah, kemudian ada elemen inverse ya. Jadi di sini untuk setiap A elemen di H ada A pangkat min 1 inverse-nya elemen di H, sehingga memenuhi A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1A itu sama dengan identitas. Nah, jika sifat-sifat ini dipenuhi oleh H ya, jadi kondisi dipenuhi. Nah, tadi karena di sini H-nya adalah sub dari G. Nah, ini berarti H dikatakan sebagai subgroup. Ya, subgroup di sini. Nah, di sini subgroup yang paling sederhana, yang paling mudah yang kita dapatkan dari grup G itu, ingat ya, setiap subgroup kalau lihat dari kondisi ini berarti dia memuat identitas. Jadi kalau misalkan di sini hanya dia berupa hanya itu subset ini ya, berarti kemungkinan hanya itu dia sama dengan di G. Nah, berarti di sini berarti subgroup yang trivial untuk grup G adalah dia sendiri. Bisa juga nanti di sini pada saat dia hanya tidak sama dengan G, nah H tidak sama dengan G. Nah, kasus pertama yang paling mudah itu adalah ini G, ini adalah G. Maka di sini kemungkinan pertama adalah H-nya adalah sama dengan singleton ident. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai grup yang trivial. Nah, tetapi pada saat kasusnya adalah H-nya tidak sama dengan ini, tidak sama dengan identitas, ya, dan tidak sama dengan G, maka nanti di sini dikatakan sebagai subgroup dia non trivial. Nah, jadi di sini contoh subgroup yang paling sederhana adalah H dan G dan singleton identitas. Jadi di sini ada saya punya di G-nya tidak sama dengan identitas ya.
Maka G mempunyai minimal 2 subgroup. Ya, 2 subgroup yaitu G dan singleton identitas, ya. Nah, yang ini itu dikatakan sebagai trivial subgroup, dan G juga disebut subgroup tak sejati. Nah, improper subgroup dari G. Nah, subgroup dari selain E dan I dinamakan subgroup sejati atau dia non trivial subgroup. Sebagai contoh ya, sebagai contoh mungkin nanti di bagian akhir itu. Jadi kalau misalkan saya punya Z, di sini saya punya Z, saya punya Z. Nah, Z. Di sini dia punya bagian. Ya. Dia bagiannya dia memuat 2Z. Nah, 2Z. Nah, ini 2Z. Berarti kan di sini saya katakan 2Z ini terhadap operasi. Jadi 2Z terhadap operasi penjumlahan. Di sini Z-nya operasi penjumlahan kita tahu adalah grup. Terhadap operasi penjumlahan, dia adalah subgroup dari sini. Subgroup dari Z. Operasi penjumlahan. Dan seterusnya. Ya. Kemudian ada beberapa fakta yang sering terlupakan pada saat kita akan membuktikan subgroup. Itu faktanya kembali ke definisi. Jadi fakta ini jangan sampai dilupakan. Jadi pada saat kita akan menunjukkan dia adalah subgroup, berarti kita harus menunjukkan dia berupa subset, kemudian subsetnya bukan berupa himpunan kosong. Baru kalau sudah ini dipenuhi, baru kita melanjut ke sifat tertutup asosiatif elemen identitas, dan kita lihat apakah dia setiap elemen punya inverse atau tidak. Jadi di sini hal yang harus kita ketahui, yang sering kita lupakan mungkin pada saat kita membuktikan subgroup, kita harus menunjukkan dulu dia subset dan dia bukan berupa himpunan kosong. Kalau sudah berarti melangkah ke aksioma grup yang 4 itu. Ya. Oke. Contoh-contoh mungkin yang bisa kita temui dalam subgroup adalah ini yang tadi kita bahas, dia berupa bilangan. Jadi saya punya Z terhadap operasi penjumlahan, dia grup. Dia adalah grup. Kemudian saya punya subset. Ya, ini ada bilangan bilangan genap ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk tabulasi kan dia berupa angkanya 0, plus minus 2, plus minus 4. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Kalau ini berarti nanti dia berupa bilangan ganjil. Ya, berarti berupa bilangan ganjil, berarti dia berupa nanti plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini 2Z atau dikatakan sebagai ini H itu adalah sebagai bilangan kelipatan 2, berarti 2Z dia adalah subgroup ya. Dia subgroup dari si Z. Tetapi untuk yang bilangan ganjil dia bukan subgroup ya, bilangan subgroup. Jadi di sini kalau saya lihat K, kenapa K itu bukan subgroup? Berarti kan contoh dulu ini ya, tunjukkan. Berarti Anda dalam menunjukkan karakter dia bukan subgroup, urutan produk example-nya tidak harus berurutan, harus tutup dulu asosiatif, mungkin identitas atau inverse. Bisa jadi Anda langsung ambil komponen yang tidak ada di sana. Ya, kita tahu komponen yang ini kalau kita lihat tertutup juga tidak dipenuhi di sini. Kalau asosiatif dipenuhi, ya. Tapi dia tidak tertutup. Contoh misalkan kalau saya punya min 1, saya punya 6, 7 ya. Ini elemen daripada K. Ini jelas kan? Tetapi saya punya min 1 tambah dengan 7, dia sama dengan 6. 6 kan bukan bilangan ganjil, berarti dia bukan elemen dari si, berarti sifat tertutup juga tidak dipenuhi sama dia. Kemudian kalau kita perhatikan, K juga tidak memuat unsur identitas. Ya. Jadi kalau 7 ditambah berapa, itu sama dengan 7. Ini kan harusnya di sini 0. Nah, padahal 0 itu bukan elemen dari si K. Berarti juga sama, untuk di identitas dia tidak punya. Tapi cukup kita tunjukkan salah satu aksioma dari 4 itu, yang mana yang tidak dipenuhi, maka langsung Anda katakan bahwa karena ada ini, jadi langsung aja karena ada ini, semikian hingga saya punya ini, maka saya katakan dia bukan, maka saya katakan dari kondisi ini, maka saya katakan dia bukan, K itu bukan subgroup dari si G. Jadi ambil salah satu fakta, ya, kemudian fakta ini melanggar salah satu aksioma di grup, maka Anda katakan dia bukan subgroup.
Tetapi untuk yang 2Z dia adalah subgroup. Dia tertutup ya. Asosiatif ya. Identitas ada 0 di sini ya. Inverse 2, inverse-nya min 2. Min 2 inverse-nya 2 dan seterusnya. Maka 2Z dikatakan ini sebagai subgroup. Oke. Kalau subgroup trivialnya dari Z tidak apa? Subgroup trivialnya. Kalau subgroup trivial dari dia berarti nanti Z sendiri dan singleton identitas. Nah, ini subgroupnya yang lain. Ya. Kemudian di sini saya punya bilangan real ya. Kita tahu bilangan real, bilangan G-nya berupa bilangan real. Jadi G-nya berupa bilangan real. Kita tahu berarti di sini terhadap operasi penjumlahan kalau tidak nol lah perkalian ya. Berarti bilangan real tak nol. Berarti di sini G-nya berupa seperti ini komponennya. Ya, jadi dikurangi 0. Operasi perkalian dia adalah grup ya, terhadap grup. Kemudian di sini ada bilangan rasional positif ya, bilangan rasional positif, bilangan real tidak nol nah rasional positif berarti dia juga adalah subgroup daripada si G. Contoh ini mungkin yang kasus untuk contoh 3, contoh 4 akan kita jadikan sebagai contoh dasar untuk contoh-contoh di berikutnya. Nanti kita bisa mengkonstruksi contoh dari 3 kita buat ke bentuk matriks dengan bahan bakunya 2Z misalkan ya. Dengan bakunya adalah Z dan seterusnya. Contoh berikutnya, ini saya punya matriks, tapi matriksnya ada kondisi dia disyaratkan dia determinannya tidak sama dengan 0. Nah, bisa kita tunjukkan dia adalah subgroup ya. G-nya adalah grup. Jadi G terhadap operasi perkalian matriks dia adalah grup. Ya, dia grup, inverse-nya berarti kan inverse-nya ada di sini. Kenapa? Dia determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia punya inverse. Identitasnya adalah matriks identitas di sini. Matriks ini. Nah, ini adalah matriks identitas. Nah, di sini kemudian kita bentuk suatu himpunan baru dari sini, di mana komponen di sini saya 0 di sini ya. Nah, ini bisa kita tunjukkan juga H dan K dia juga adalah subgroup. Kenapa? Determinannya dia tidak 0 juga. Ya, disyaratkan maka dipenuhi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh mungkin ya. Ini kalau ditunjukkan panjang. Tapi ini sebagai karakter yang bisa kita nyatakan ini adalah subgroup. Ya, oke. Contoh berikutnya di sini saya punya dari contoh 5 kita bangkut contoh lain, tetapi AD-nya saya fix 1 ya di sini. Nah, kalau kita ngecek tertutup atau tidak, ya bisa dicek sama teman-teman. Ambil aja salah satu di sini misalkan 1 0 B 1. Ya. Kalau saya katakan sini 1 0 C misalkan ya 1 dikalikan 1 kali 1 berarti kan sini adalah 1 C tambah B BC ya, ini berarti C tambah B, ini berarti 0 0, ini berarti 0. Nah berarti kan karakternya, karena dia kita tahu kan syaratnya ini dia harus berupa bilangan real, ini berupa bilangan real, maka ini juga bilangan real tertutup dipenuhi. Ya, tertutup dipenuhi, maka ini apa namanya untuk langkah berikutnya asosiatif ya, nanti identitas inverse. Identitasnya matriks identitas. Jadi kalau identitasnya adalah ini 1 0 0 1, ini matriks identitas. Ini pun sama ya, berarti yang 6 adalah contoh dari subgroup, tetapi di sini contohnya berupa matriks ya. Nah, itu mungkin ini untuk yang di bagian awal. Ya, untuk beberapa contoh bisa kita ambil banyak, tidak hanya ini, banyak sekali kasus-kasusnya. Jadi kalau misalkan dia berupa rantai ya, kalau saya punya di sini Z, maka di sini saya punya 2Z. Di bawah 2Z saya punya siapa? 4Z. 4Z di sini saya punya 8. Contoh ya, ini contoh aja. Nah, di sini saya punya 16Z dan seterusnya di sini. Nah, ini berarti saya katakan, ini berarti kan 2Z subgroup dari sini. Berarti 4Z subgroup dari 2Z, maka otomatis 4Z subgroup daripada si Z. 8Z subgroup daripada 4Z, dia juga subgroup daripada 2Z, dia juga subgroup daripada si Z. 16 juga sama, subgroup daripada 8Z, dia juga subgroup daripada 4Z, dia juga subgroup daripada 2Z, dia juga subgroup daripada si Z di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh
yang bisa kita bangun. Nah, dari sini bisa kita bangun contoh baru, misalkan kalau saya punya matriknya M-nya tetapi komponennya di sini operasinya penjumlahan. Ya, jadi kita bisa membangun komponen baru dari subgroup dari grup yang kita punya. Ya, misalkan saya punya matriknya A B C D, ya, di mana saya punya ABC-nya dia berupa bilangan bulat. Nah, ini terhadap operasi penjumlahan, dia adalah grup. Ini grup komutatif mana di sini? Ya, kenapa? Elemen identitasnya matrik 0. Ya, inpusnya ya minnya dia di sini, minnya berarti dia. Nah, kemudian dari sini bisa saya bangun subgrupnya. Ya, bisa Anda nyatakan berarti saya punya N, bisa dinyatakan. Boleh Anda bangun, boleh dibuat 0 di sini, boleh seperti ini. Nah, di sini D-nya elemen dari Z. Nah, ini bisa kita tunjukkan nanti N itu adalah terhadap operasi penjumlahan, dia juga adalah grup. Nah, tetapi dia termuat di mana N itu adalah bagian daripada siapa? Bagian daripada si M. Maka dari sini kita punya berarti N itu pasti subgroup daripada si M. Nah, kasusnya, jadi di sini operasinya sama operasi penjumlahan, tapi dia bagiannya subsetnya di sini. Jadi di sini saya bisa membangun lagi. Jadi boleh aja sini M-nya kalau saya ganti misalkan Q. Nah, ini komponennya sama, misalkan matriknya ini A B C. Tapi saya mainkan pembangunnya beda, misalkan A B C D. Di sini pembangunnya bilangan bulat seperti ini. Nah, kemudian kalau saya nyatakan R di sini ya, R. Tapi ini saya tetap sama A B C D. Tetapi pembangunnya di sini A B C D. Nah, ini adalah bilangan misalkan 16Z. Nah, maka di sini bangun di sini kan 16Z itu dari sini 16Z itu dia subgroup daripada si 2Z. Maka sifat ini kan dibawa juga ke sini. Kita tahu operasi penjumlahan dia adalah grup. Nah, ini juga operasi penjumlahan dia juga grup. Ya, dia juga adalah grup. Tetapi di sini R itu adalah bagian daripada si Q. Sehingga di sini saya punya R itu juga subgroup pada si Q. Seperti itu. Jadi contoh-contoh mungkin yang bisa kita bangun dari himpunan bilangan yang kita kenal. Itu dulu mungkin untuk bagian pertama di subgroup. Untuk video berikutnya kita coba bahas beberapa teorema yang mendukung langkah-langkah pembuktian. Kalau kita buktikan dengan definisi panjang ya, yang tadi kan panjang. Tetapi kita butuh langkah yang lebih sederhana. Nanti kita gunakan teorema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.